Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itzar Ahmad Fahresi dengan NIM 20230200048. Di sini saya ingin mereview jurnal mata kuliah Manajemen Islam. Judul jurnal: Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis. Berbagi pengetahuan sebagai mediator pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap perilaku inovasi UMKM Batik Jember. Biografi penulis: Faris Septiani Lasari, mahasiswa; Sri Wahyuleni Hana Setianti, Emma Desia Pracitiasari Sudarsih yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, dengan email laihana.feb@uneds.ac.id, emma.feb@uneds.ac.id, sudarsih.feb@uneds.ac.id, dengan link jurnal di bawah sebagai berikut. Metodologi penelitian: menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari internet dan studi pustaka. Populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan UMKM Batik Jember, terdiri dari 10 UMKM Batik dengan total 47 orang. Sampel penelitian terdiri dari 34 responden yang diambil. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur path analysis karena terdapat variabel intervening dalam penelitian ini, sehingga metode analisis jalur dipilih. Kerangka konseptual: persepsi dukungan organisasi berpengaruh signifikan. Perekonomian saat ini yang sudah berbasis pengetahuan mendorong organisasi untuk mengambil langkah efektif untuk mendukung karyawan agar mengontribusikan pengetahuan mereka pada perusahaan. Salah satu cara untuk menghasilkan inovasi dalam perusahaan yaitu memunculkan perilaku inovatif pada karyawan. Persepsi dukungan organisasi melalui berbagi pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif karyawan UMKM Batik di Kabupaten Jember. Berbagi pengetahuan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi serta mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk menemukan ide-ide kreatif. Selain itu, temuan penting lainnya adalah berbagi pengetahuan untuk memediasi pengembangan perilaku inovatif dalam organisasi. Hasil penelitian dan pembahasan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis jalur path analysis. Yang pertama, persepsi dukungan organisasi dan perilaku inovatif. Koefisien pengaruh langsung dari persepsi dukungan organisasi X terhadap perilaku inovatif Y adalah 0,564 dengan tingkat signifikansi 0,001 dengan rumus Y sama dengan 0,564 X plus E1. Yang kedua, berbagi pengetahuan sebagai mediator. Koefisien pengaruh langsung dari berbagi pengetahuan Z terhadap perilaku inovatif Y adalah 0,515 dengan tingkat signifikansi 0,002. Rumus Y sama dengan 0,515 Z plus E2. Yang ketiga, pengaruh tidak langsung. Terdapat pengaruh tidak langsung dari persepsi dukungan organisasi X terhadap perilaku inovatif Y melalui berbagi pengetahuan Z sebesar 0,247 dengan rumus Y sama dengan 0,247 X plus E3. Hasil kesimpulan: yang pertama, persepsi dukungan organisasi dan perilaku inovatif. A. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi dukungan organisasi dan perilaku inovatif karyawan UMKM Batik. B. Koefisien pengaruh langsung dari persepsi dukungan organisasi terhadap perilaku inovatif adalah 0,564 dengan tingkat signifikansi 0,001. Yang kedua, berbagi pengetahuan sebagai mediator. A. Berbagi pengetahuan memiliki peran sebagai mediator antara persepsi dukungan organisasi dan perilaku inovatif karyawan UMKM Batik. B. Koefisien pengaruh langsung dari berbagi pengetahuan terhadap perilaku inovatif adalah 0,515 dengan tingkat signifikansi 0,002. Yang ketiga, pengaruh tidak langsung. A. Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan
dan persepsi dukungan organisasi terhadap perilaku inovatif melalui berbagi pengetahuan sekitar 0,247. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan organisasi yang baik dan mekanisme berbagi pengetahuan yang efektif dapat meningkatkan perilaku inovatif karyawan UMKM batik di Kabupaten Jember. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan inovasi dan kinerja UMKM di sektor batik. Ayat atau dalil yang berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan ayat atau dalil yang bersangkutan. Kesimpulan dari penelitian ayat ini yaitu bahwa Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah surat yang menunjukkan betapa tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebab orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh serta berilmu. Oleh karena itu, ayat tersebut berkaitan dengan jurnal yang dibahas tentang berbagi pengetahuan. Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Allah menjanjikan kenaikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam pandangan Islam, serta pentingnya menghormati dan memberikan tempat bagi mereka yang memiliki pengetahuan. Inspirasi jurnal. Yang pertama, memahami peran berbagi pengetahuan, baik dalam perspektif ilmu pengetahuan maupun perspektif Islam. Yang kedua, mendukung keberlanjutan UMKM. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengambil jurnal tersebut, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana berbagi pengetahuan dan dukungan organisasi dapat memengaruhi perilaku inovasi di UMKM batik di Jember, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan sektor tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.